yang disampaikan kepada kita menjadi firman yang hidup di dalam hidup kita. Dan Bapak yang berkasih dalam Tuhan, kita minta segala berkat Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita kasih pujian kepada Tuhan. Seumpama raja wali, betapa hidup begini menghadap hadirat
nama Tuhan, saya undang Bapak Kepala Sidang, Bapak Sintua, serta Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi kepada Tuhan kali ini dalam bahasa Batak. Yesus Raja. Saya kita, haleluya. Katakan kepada Tuhan, Yesus Raja.
sinondang memahami baik Tuhan marhite-hite at kaulau nami sinondang memahami Tuhan marhite-hite todim manondangnya haro pikiran nami Tuhan asa salut parangin nami parangin nadengkat dia rohamu paingon kami ya kahurangan nami asa uboto kami patutur diri nami uboto kami patutur pangarap para nami Tuhan dia rohamu asa parangin nadengkat kami Tuhan asima roham Tuhan paingon kami disudina kahurangan nami Tuhan asima roham tabari mari kami imatot di perbadian siapko menuntun kami Tuhan mengiring-iring kami di nama dalanon ay kalido kami menjadi jujur dengan tusi kami Tuhan disuri dengan liwas kami dileko guguri kami nomor dapat satu malam kedalaman Tuhan seluruh naik asli rohamdo dan alani gugu nami disuri dengan liwas kami Tuhan domonon nami mama oleh ilusi makaran Tuhan setikion rodi salil ngedenga haleluya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Di malam yang ke-8 ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Segera informasi untuk mulai bulan 6 ya, mulai bulan 6 kita akan adakan ibadah roster ibadah di rumah jemaat tetapi dilaksanakan di gereja ya. Sekali lagi mulai bulan 6 ini kita akan adakan roster ibadah di rumah jemaat tetapi dilaksanakan di gereja jemaat mana mencermin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau di doa syukur malam ini kita hadirnya luar biasa. Saya mau juga nanti di doa ibadah-ibadah hari Jumat seperti biasa. Mari kita tetap mencari Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Karena kita tahu hanya bersama dengan Tuhan kita akan menang. Puji Tuhan. Nah sekarang kita akan membahas di malam yang ke-8 ini hidup menurut daging atau roh. Ada satu cerita seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada satu keluarga dia mempunyai anak yang nakal, ya, anak yang nakal. Dengan segala metode bapak dan ibu ini sudah buat kepada anaknya agar anaknya berbuat baik. Tapi justru makin lama makin nakal, makin lama makin nakal. Habis itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bapaknya ini punya hikmat, dia mau mengingatkan kesalahannya, mengingatkan perbuatannya itu benar-benar hikmat. Suatu hari setiap anaknya ini berbuat salah, diambillah paku satu dengan martil. Dia bilang sama anaknya, "Nak, kamu pakukan dulu paku ini ke tembok sana." Kemudian kata anaknya yang bandel ini, begitu dia pakukan, dia kata, "Pak, udah siap, minta duitnya." Itulah ibarat namanya bandel ya kan. Habis itu perbuatannya juga menjengkelkan, makin lama menjengkelkan, makin lama menjengkelkan. Bapaknya ini bilang, bukan antara kalian. Kemudian dia bilang sama anaknya, "Nak, sini dulu. Ini ada paku dan martil. Kamu pakukan dulu ke dalam yang tempat kamu pakukan itu." Anaknya ini ambil martil pakukan. Berarti sudah berapa di tembok itu paku? Sudah 2. Kemudian setiap ada kesalahan anak ini dia buat di tembok. Semua tembok itu sudah mulai berpaku semua. Habis itu di suatu saat dikasih nasihat sama anaknya. Anak ini jawab, "Bapak ketinggalan zaman, naik ke tujuh. Mulai ke zaman mana?
Maka bapaknya ini suruh anaknya, nak, coba kamu cabut dulu semua paku-paku yang sudah kamu pakukan ini. Maka anaknya ini mencabut paku itu semua. Dia bawa paku itu kepada bapaknya. Pak, lapor, pakunya sudah siap. Berapa? Nggak terkira, Pak. Satu plastik pakunya. Bagus. Kamu tengok dulu tembok itu. Maka anaknya ini pergi ke tembok yang penuh dengan paku cabutan tadi. Kemudian melapor sama bapaknya, Pak, terus saya lihat, apa yang kamu lihat? Temboknya pada bolong-bolong dan berlubang. Kemudian bapaknya bilang, nah, setiap saat kamu berbuat salah, pasti ada yang kamu rusak. Kemudian bapaknya nyuruh anaknya, coba kamu perbaiki. Gak bisa, Pak, dibawa panggil tukang. Ya. Kemudian panggil tukang. Nah, kamu perhatikan tembok itu sampai tukang itu selesai menempelnya. Setelah selesai, bapaknya bertanya, nah, kalau kamu lihat tembok tadi, bandingkan dengan yang lain, kira-kira apa yang bisa kamu perhatikan? Masih nampak juga bekasnya, Pak, nggak rapi, nggak bagus kayak tempohan, kata aku. Kemudian dia bilang, nah, seperti itulah kejahatan. Walaupun Bapak mencoba memaafkan, walaupun Bapak mencoba melupakan kejahatan, walaupun Bapak mencoba mengampuni segala kesalahan, tetapi bekas itu tetap ada. Mulai hari ini berubahlah, karena setiap kesalahan itu akan membawa bekas dan tidak bisa dilupakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi rahmat Tuhan, makanya kita belajar bagaimana kita hidup menurut daging atau roh. Kita boleh menutupi kesalahan, kita boleh mengampuni kesalahan. Mengampuni itu bukan berarti menghilangkan perbuatan yang pernah dosa kita perbuat. Memaafkan dan melupakan bukan berarti mentiadakan dosa yang sudah pernah kita perbuat. Pada malam hari ini yang harus kita renungkan. Saudara boleh maafkan saya atas segala kesalahan saya, bukan berarti kesalahan saya itu bisa hilang. Pasti ada apa? Bekas, dan itu akan diingat seumur hidup. Tidak bisa dilupakan itu. Oke, saya sugesti Anda. Nah, ini ada contohnya. Coba saudara perhatikan ini. Sudah? Coba perhatikan dulu sebab sini. Ini apa? Bentuknya apa? Segi. Oke. Kemudian ini saya remas. Saya buang. Kira-kira tisu tadi bisa enggak Anda hilangkan dari pikiran? Coba hilangkan dari pikiran. Bisa? Bisa? Nggak bisa.
kalau sudah masuk ke hati, masuk ke pikiran, perbuatan baik apapun saudara lakukan akan tetap diingat. Tetapi perbuatan jahat apapun yang kau lakukan, yang tahu orang, itu nggak bisa dilupakan. Coba tisu tadi masih bisa, coba lupakan dulu. Bisa? Nggak bisa. Padahal tisu tadi sudah saya masalah masuk, saya buang, bahkan dibakar saja dulu. Bisa saudara hilangkan itu? Nggak bisa. Ingat apa yang saya katakan, kebaikan apapun yang Anda lakukan itu akan tetap diingat orang, dan kejahatan apapun yang Anda lakukan tetap itu akan diingat orang. Walaupun itu diampuni, kesalahan apapun itu kita coba mengampuni, kita coba melupakan, sampai kapanpun itu akan tetap diingat. Maka Tuhan berkata kita harus hidup di dalam roh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena apa? Baik perbuatan baikmu, baik perbuatan jahatmu, itu akan tetap teringat. Kita tipes 100 kali telepon itu akan tetap ada. Udahlah, lupakan bahaya, lupakan kesalahan, lupakan, itu pasti tetap ingat. Walaupun kita katakan sudah dulu lupakan, itu pasti tetap ingat. Tetapi Tuhan kita yang penuh dengan kasih itu mengampuni segala kesalahan kita. Dia tidak akan pernah lagi ingat bekas dosa yang kita lakukan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau manusia, yakinlah, semasa dia hidup, perbuatanmu dan perbuatanmu yang kita perbuat itu akan tetap teringat dan boleh itu dihapus dan tidak akan terhapus. Nah, oleh karena itu kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita hidup menurut roh. Katakan amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, Roma 8 ayat 6. Kita buka kitab kita, Roma 8 ayat 6. Kita baca nanti dengan ayat yang melompat-lompat, ya. Sama-sama kita baca satu-satu, iya. Oke. Sebenarnya dalam hidup ini yang bikin susah kita sendiri. Hidup menurut roh itu gratis dan enak dan gampang. Tetapi kita kadang-kadang yang bikin cari susah. Kira-kira merokok itu mengeluarkan uang apa enggak? Mengeluarkan uang kan? Mengeluarkan uang. Itu keinginan daging atau keinginan roh? Keinginan daging. Hisap-hisap di daging. Tapi orang lebih suka kepada perbuatan daging yang merugikan. Kalau nggak merokok udah sehat, nggak merokok dibilang orang baik, warni. Tapi orang justru memilih yang mana? Yang tadi ini. Coba merokok dengan tidak merokok, sebenarnya mana yang lebih enak, lebih menyenangkan? Ini perbuatan daging, ini perbuatan roh. Bayangkan 3 kali 20.000, karena rata-rata perokok itu 31 hari. Katakan 20 sekali 20.000, 40.000 hanya rokok. Kalau nggak rokok dia ikuti keinginan roh, udah uangnya 40.000 bisa dikantongi kasih ibu sama anak-anak. Ini hanya untuk apa baru? Sebenarnya hidup menurut daging itu banyak kerugian. Kira-kira di uang itu mau seperti yang di sana itu banyak uang berapa enggak?
Itu menurut daging itu menurut roh? Menurut daging. Menurut daging itu perhatikan, menurut daging, menurut hawa nafsu banyak kerugian, tetapi menurut mengikuti roh tetap akan aman. Puji Tuhan. Ya. Merokok, mabuk, minum tua, ke kafe, masuk neraka, habis uang, anak-anak terlantar. Hidup menurut roh, tidak dilakukannya itu semua di rumah dia, anak-anaknya diatur, istrinya diatur, semua dibereskan. Sebenarnya mengikuti keinginan daging ini walaupun enak tapi rugi. Ya, itu rugi gede. Nah, kita lihat karena keinginan daging adalah apa? Katanya mau, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mana saudara pilih? Kalau saya tanya kepada perempuan ini, mana pilih calon suami perokok atau tidak perokok? Nah, yang betul. Kan perempuan yang penting ada calon dulu, nanti diseleksi. Mana tahu ada yang nggak perokok, mana tahu ada yang agak lebih bagus. PHK yang sama. Ya. Ada orang bilang begini, kalau laki-laki merokok pasalnya kayak ganteng dan gagah. Siapa bilang? Aku enggak merokok, ganteng gagah juga. Karena jaganya diri, orang enggak bergawat, sinding dan bimbang karo-karo dan keteringan kamu bagus. Ya. Karena keinginan daging adalah mau. Ini keinginan daging kita ini enak loh, paling enak, tapi rugi gede. Ya, di ayat yang ke-7, mari kita baca Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-7, sama-sama kita baca satu-satu. Iya. Iya, jadi kalau saudara mengingini semua ini, apa namanya, mau semua ini, itu pertanda kita sudah bertengkar berseteru dengan Allah. Walaupun secara tidak langsung berpikir mana pernah melakukan Allah, tetapi ketika kita melakukan yang dikatakan firman tadi itu, kita sudah mengadakan pemberontakan kepada Allah. Ya, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Terus di ayat yang ke-8, satu-satu iya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Kadang-kadang mari kita lawan selera daging kita ini. Ya, mari kita tantang. Kalau ini kita itu dia mampu jujur, mampu. Ya, apalagi masuk tua apa namanya, tua yang disebut itu tua apa namanya? Ya, kalau itu semua kita ikuti sebenarnya enak, tapi jalannya jalan curang. Ya, itu jalan curang. Makanya Tuhan batasi itu, bahwasanya itu nggak boleh digabung antara perbuatan daging dengan perbuatan roh. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bukan berarti, saya masih ada dagingnya, belum dari nanti kata Pak Pendeta, jangan hidup di dalam daging sampai kok gini-gini kan? Aku masih ada daging, gimana? Ya, apalagi aku, gimana? Kualitas daging. Ya, orang yang puasa terus nggak makan, nggak ada dagingnya. MPP mati pelan-pelan. Ya. Mereka yang hidup di dalam daging artinya mengingini keinginan daging ini, karena ini keinginannya adalah dosa.
Iya. Saudara tahu paling enak jalan-jalan hari Minggu. Paling enak tidur di mana? Di gereja. Ingat, perhatikan, paling enak tidur di gereja. Pulang dari gereja, saudara nanti kalau saudara di gereja hari Minggu pasti ngantuk. Begitu Anda pulang langsung tidurlah di rumah. Bisa nggak? Kan sebenarnya nggak ada. Nggak enak itu. Ibadah gereja loh. Moto-moto gimana aja, dia moto-moto. Ternaik di gue atas tahu, toroti di gue itu handphone, WA rumah. Ya, apa itu saudara-saudara? Kadang-kadang mari kita matikan ini semua perbuatan-perbuatan daging ini. Puji Tuhan. Ingat saya katakan, paling enak tidur hari Minggu, paling enak tidur di gereja. Apalagi pas firman itu paling enak tidur. Ya, ada tetangga saya sekolah minggu seperti ini. Kebetulan ada gereja di samping rumah kami. Kalau sudah pas firman Tuhan khotbah, dia bilang, saya bilang sama si masih kecil. Nah, kenapa kau bilang? Sudah khotbah. Jadi pas khotbah dia bilang, kenapa mereka kalau khotbah? Gak enak, ngantuk. Nanti begitu selesai khotbah dan dia nyanyi, pulang dia lagi lari-lari ke gereja. Asal khotbah dia pulang, asal khotbah dia pulang. Kenapa kau pulang? Udah khotbah. Kenapa kalau khotbah kan gak enak? Jadi aku makan dulu, saya makan nanti dan nyanyi terakhir aku pergi lagi ke gereja. Ya, tapi kenapa itu paling enak? Pas khotbah itu paling enak ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca satu-satu ya. Puji Tuhan. Mari kita hidup di dalam apa? Roh, kan di dalam daging. Karena keinginan daging ini adalah mau. Ya. Karena di gereja kita apa? Di gereja kita ada versi. Kalau di gereja lain, Bapak Ibu, siapa suaminya yang mau didoakan, tidak pernah ke gereja, masih main judi, masih terikat dengan narkoba, terikat dengan rokok, maju ke depan. Ibu-ibu pada maju semua itu. Nanti kalau kita buat di sini ibu-ibu berarti nggak maju. Lihat itu yang di TV cuma kakak besar yang mendoakan suami-suami yang tidak pernah gereja, mendoakan melepaskan orang-orang yang menjudi, yang memabuk dan segala macam. Ibu-ibu maju ke depan, siapa suaminya yang mau doakan? Banyak itu yang maju. Nanti kalau kita coba digini mari dalam satu, siapa yang mau ibu-ibu mendoakan suaminya? Mudah-mudahan hampir semua. Iya. Kita ini masih masih golong pria-prianya kita ini menyampaikan kebenaran firman karena kita masih banyak menjaga perasaan orang daripada perasaan Tuhan. Ya, atau langsung keras-keras Pak Pendeta, nanti langsung tersinggung, udah tersinggung pindah ke gereja. Bapak Ibu di mana-mana firman itu sama itu, nggak ada yang bilang, cuma Tuhan yang ada di sini ya, yang di sini nggak apa-apa, nggak perlu sedikit ya, nggak apa-apa deh, merokok nggak apa-apa ya, nggak apa-apa yang benar datang, jangan pindah ya, merokok mau sedikit nggak apa-apa, nggak ada itu gereja di mana saudara bergereja, khotbah kebenaran tetap dinyatakan. Puji Tuhan. Aku mau pindah gereja mana? Itu ada gereja SJB. Ya, kenapa banyak? Kalau nggak agak lambat pun nggak apa-apa. Kalau nggak bayar persepuluhan pun nggak apa-apa. Pendetanya bilang nggak apa-apa. Agak bener-bener sedikit, yang penting rame. Nggak ada pendeta yang bilang gitu. Atau ada pendeta seperti itu, pindah kita besok ke sana. Ada? Nggak ada. Itu pasti tetap ada kebenaran firman. Gak ada bilang, ibu-ibu kalau suaminya gak datang gak apa-apa ya, yang penting kamu datang gak apa-apa, suaminya gak apa-apa, yang penting kita rame. Ibu-ibu pun semua jemaat di sini gak apa-apa kok. Gak ada pendeta yang ngomong gitu. Kalau ada pendeta yang seperti itu,
ada. Kalau ada pindah besok Cibiok. Kalau ada, gak ada. Dimanapun saudara bergereja, kebenaran, tuntunan dari Khotbah pasti ada kepada saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di gereja kami enak loh. Kenapa? Pendetanya kan sama-sama dengan kami. Kenapa? Ya kami zamannya narkoba ya pendetanya narkoba juga. Jadi kan seimbang. Jadi nggak pernah nyinggung loh. Ya, pendetanya enak di sana loh. Kenapa? Pulang gereja sama-sama merokok dengan pendeta sama jemaat di samping gereja. Jadi kalau pendeta khotbah nggak pernah nyinggung. Enak loh. Gak ada gereja yang seperti itu. Dimanapun Anda bergereja, kebenaran firman tetap akan dinyatakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Nah, kita lihat Bapak saudara-saudara, tetapi kamu hidup di dalam dagingnya, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan apa? Di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, perhatikan, ini sering saya katakan. Ya, sama-sama kita baca, tetapi jika orang satu-satu ya. Iya. Kalau saudara ada perkusi, pasti bapak saudara perkusi. Gak mungkin bapak saudara setelah juntak anaknya jadi perkusi. Gak ada. Lalu orang Nasrani, mereka apa dong? Nenggula, dia mereka sebarang. Tangan dong nih, pas bebek. Siapa yang mengatakan dia adalah anak Kristus? Pasti bapaknya siapa? Kristus. Ya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Maka pada malam hari ini kita mau sungguh-sungguh berdoa agar roh Tuhan hinggap di dalam hidup kita untuk materai bahwasanya kita adalah milik Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Pak Pendeta, apa gunanya Roh Kudus itu? Kok asik Roh Kudus saja? Kami di sana gak ada Roh Kudus. Kami di sana semua Roh Kudus. Makanya kami kumpul semua. Ya ada yang musik, ada yang macam-macam lagi. Kan enak Pak Pendeta kalau bervariasi. Ada yang baik, ada yang nakal, ada yang bikin lucu, ada yang garuk-garuk, ada yang geli-geli. Enak sana kumpulnya, enak rame-rame. Ya, bagaikan pelangi berwarna-warni, nggak ada itu. Saudara-saudara. Nah, oleh karena itu kita perhatikan apa guna daripada roh itu di dalam hidup kita. Kita baca dulu Roma 8 ayat 26, ya. Roma 8 ayat 26. Sama-sama kita baca satu-satu ya. Nah, perhatikan, kalau roh Kristus ada di dalam hidup kita, maka walaupun kita lemah, walaupun kita sakit, roh yang ada di dalam hidup kita, apa katanya? Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi apa? Roh sendiri berdoa untuk kita. Bayangkan ya, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu nanti kalau kita lemah sudah mau kikok, kita gak bisa lagi bilang apa-apa. Bilang bisa pun tinggal gak bisa lagi. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada siapa? Kepada Allah. Makanya Roh itu berdoa dan bersaksi kepada kita dan kepada Allah bahwasanya kita adalah anak Allah. Puji Tuhan. Makanya nanti penghakiman Roh itu ini pasal Romawi. Kenapa? Anaknya semua pelayan masuk surga. Kata Roh Kudus di penghakiman. Jadi Roh Kudus itu menyaksikan kita bahwasanya kita adalah anak Allah. Kalau nggak ada Roh Kudus dipanggil perlindungan. Ayo Pak.
udah tidak. Oh ini gitu. Bisa diterima oleh neraka pun datang dari musuhnya. Kami neraka mau ini. Apa saya bisa mau ini? Jadi nanti semua itu dipanggil Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada nanti saat kita begini kita, nggak bisa lagi tuh gereja itu. Jadi saudara-saudara, ada saatnya nanti orang nggak bisa ke gereja. Tapi ada orang sudah mendahului, mulai sekarang dia nggak mau lagi gereja. Sudah didahului. Kamu mak, dia dulu mak, nggak pula tuh gereja. Nggak pulang cuma, nggak dulu mak, nggak pula tuh gereja. Karena Alkitab sudah menularkan, ya. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada nanti saatnya kita nggak bisa lagi berdoa. Mama saya 8 tahun sakit. Tetapi ketika dia sehat, dia nggak pernah itu absen, walaupun seot-seot dia jalan begini, tetap dia pergi ke gereja. Tetapi ketika dia sudah sakit, saya yakin doanya, walaupun mulutnya, walaupun dia nggak bisa ke gereja, tapi aku yakin roh yang ada di dalam hidup orang tua saya, mama saya dulu, waktu dia sakit, nggak bisa lagi bicara, nggak bisa lagi makan, roh yang ada di dalam hidupnya itu berdoa kepada Allah terhadap keluhan-keluhan yang tidak mampu lagi dia ucapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada nanti ini yang dalam gereja ini juga ada nanti sampai saudara nggak bisa lagi berdoa. Tapi roh Tuhan, roh kudus yang ada di dalam hidup kita itu nanti berdoa kepada Allah. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, roh kudus itu adalah benteng kita. Dia adalah tiket kita untuk masuk surga. Tanpa roh, perhatikan ini, tanpa roh manusia tidak akan melihat kerajaan Allah. Ya, tanpa roh. Ya. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Kita baca lagi Bapak Ibu. Kita baca di ayat yang ke Oke, kita masuk kepada ayat yang ke-12 ya. Sama-sama kita baca sampai nanti ayat yang ke-16, ayat 12 ya. Di Roma 8 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Di ayat 12 dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan apa katanya? Kamu akan mati. Ya, kalau keinginan daging ini kita turuti, mati dulu kita. Mati, sampai dulu sudah soal. Itu kalau di hadapan Tuhan, kalau nggak dekat dengan Tuhan, nggak rajin memuliakan Tuhan, walaupun dia dikatakan dalam firman Tuhan, pada hakikatnya mereka adalah sudah mati. Makanya di dalam dunia ini banyak orang yang mati walaupun masih bernapas. Ngasal memulun dan memang ngasal melus-lus dan kalau melus dapat nih naswailan. Nah, itu firman Tuhan itu, ya. Dikatakan tadi tanpa roh, katanya manusia tidak akan berarti, ya. Tanpa roh Tuhan manusia tidak akan berarti. Walaupun hidup, katanya padahal kamu adalah mati. Makanya banyak orang yang hidup di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah memang sebenarnya mereka sudah mati. Orang yang masalah mengurus namanya, orang mengurus orde, mengurus bagaimana? Mengurus dia atau bagaimana? Mengurus yang hidup ini, nasa soalnya namanya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu di ayat yang ke-13 satu-satu ya. Terus iya, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka ini harus dimatikan perbuatan-perbuatan kedagingan ini. Memang enak, jujur, paling enak mengikuti keinginan kami ini. Kalau saya ingat dulu, kalau saya sebelum jadi hamba Tuhan, paling enak loh.
paling enak. Mau apapun kita boleh, mau apapun kita boleh, tetapi itu harus kita awasi semua. Puji Tuhan. Ya, sobat minggu bila ada provokasi ini orang pena salah binaruh. Itu salah gede kalau orang Jawa bilang salah gede. Ya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Ya. Terus kita lanjut di ayat yang berikut, ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, kalau saudara mau ingin anak Allah, hiduplah menurut Roh Allah sendiri. Di luar itu enggak ada. Itu Alkitab yang mencatat. Ya, kita baca lagi ayat yang ke-15. Ya. Satu-satu ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbuatan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Iya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Iya. Terus Oleh roh itu kita berseru. oleh Roh itu, perhatikan. Oleh Roh itu kita berseru kepada Tuhan ya. Apa? Orang-orang yang tidak ada Roh Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah berkata, ya Abba, ya Bapa. Dan ketika Anda di gereja, disitulah Anda berkata, Bapa kasih marham. Kalau saudara nggak pernah ke gereja, kapan Anda memanggil Bapa kepada Allah kita? Hanya di gereja itu, dan ketika kita berdoa, walaupun kita di rumah berdoa, kita berkata, Bapa. Puji Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita sungguh-sungguh kita raih Roh Tuhan. Lagi ada kesempatan. Tidak ada ruginya saudara berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena dengan demikianlah kita diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Perhatikan apa yang saya katakan ini. Tanpa Roh Tuhan, ingat, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa masuk surga. Kalau hidup kita di dunia ini, kalau Anda berkata, Pak, gak usah masuk surga pun gak apa-apa deh, aku cukup di dunia aja, oke, gak usah berdoa, gak usah nanti datang gereja, gak apa-apa. Tetapi gereja harus mempunyai dampak membawa jiwa untuk diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan hidup hingga di dalam hidup kita. Puji Tuhan, karena dengan demikian kita boleh diselamatkan. Puji Tuhan, pada malam hari ini juga raihlah berkat Tuhan. Sungguh-sungguhlah berdoa. Berdoalah kepada keluarga, berdoalah kepada sesamamu. Siapa yang saudara sayangi hari ini, berdoalah kepada mereka agar mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama